Pada tahun 2025 di musim semi, di penjara Kepulauan Atlantik, keluarlah 3 orang, 2 polisi dan 1 pria. Scene berpindah di sebuah bandara, terlihat mobil polisi sedang berhenti dan keluarlah 1 pria tadi yang dipenjara bernama Zhang Zizong. Dia adalah mantan pelatih pasukan khusus. Dengan posisi tangan di borgol dan ditemani 2 polisi yang menjaganya. Dan di situ juga terlihat perempuan yang bernama Nicola, dia adalah pemandu para wisatawan penumpang pesawat. Ketika Zhang ini berjalan menuju pesawat, tak sengaja dia bertemu dengan istri dan anaknya, tapi mereka diam saja karena tahu kondisi suaminya. Singkatnya ketika menuju pesawat, sebelum masuk ke dalam pesawat, dia bertemu dengan pramugari dan marshal yang menunjukkan tempat duduknya, dan penumpang lainnya pun ke tempat duduknya masing-masing. Termasuk anak dan istrinya Zhang dan Nicola pemandu wisata tadi. Ketika Zhang sedang duduk santuy, dia mengingat kejadian 6 tahun yang lalu. Sebelum dia dipenjara, di mana ada sebuah pemberontakan di kota Kepulauan Atlantik. Dan dia berusaha mengejar salah satu penjahat yang sedang menembaki para warga dan penjahat itu berusaha kabur dan Zhang berhasil menangkapnya dan menghajarnya. Teman penjahat itu juga menghajar yang alhasil si yang dikeroyok, tapi itu bukan halangan bagi Zhang karena dia sudah terlatih. Singkat cerita penjahatnya pun berusaha kabur sampai naik ke atap rumah dan masih bertarung dengan yang juga karena kepepet. Sampai akhirnya pelaku itu berusaha menjatuhkan Zhang dari atas. Akan tetapi Zhang dengan sigap membalikkan keadaan sehingga yang terkena benturan duluan adalah penjahat Mi itu sampai tewas. Karena itu menghasilkan suara yang keras sampai mengundang para polisi dan yang pun akhirnya Zhang pun ditangkap dan dipenjara. Scene berpindah di belakang pagar bandara terlihat seorang perempuan yang sedang naik motor dan dikabari bahwasannya gedung yang di dekat bandara itu siap diledakkan untuk mengalihkan perhatian para polisi dan pasukan skuad yang ada di bandara supaya keluar dan mengevakuasi warga sekitar. Hal itu menyebabkan keamanan bandara menjadi lemah, dan cewek ini dengan lancarnya menjebol pagar bandara dan masuk ke dalam bersama para komplotannya yang sudah mereka rencanakan. Apa itu? Simak terus supaya tidak penasaran. Para komplotan tadi langsung menuju salah satu pesawat yang kebetulan ditumpangi oleh si Zhang tadi. Mereka menerobos masuk dan menodongkan senjata untuk menakuti orang-orang sekitar dan menyuruh untuk angkat tangan. Kemudian mereka menyeret salah satu pramugari untuk menutup pintu pesawat dan menyandra 2 pramugari juga untuk dibawa ke ruang kemudi pesawat, mengancam pilot supaya membukakan pintu pengemudi dan salah satu pramugari pun ditembak mati. Demi keselamatan para penumpang akhirnya pilot pun pasrah dan membukakan pintu kemudi. Di tempat yang sama Marshall yang sedang berada di toilet tampaknya sedang menyembunyikan pistol di dalam kotak sampah toilet ketika ditodong salah satu komplotan tersebut dan dia memprediksi bahwa ada pembajakan di pesawat ini. Sampai salah satu penjahat tersebut menodong Zhang dan 2 polisi itu juga. Akan tetapi 2 polisi tadi melawannya dan langsung satunya ditembak, satunya lagi melawan penjahat tersebut dan akhirnya terbunuh juga. Ketika pesawat mau berangkat, para penumpang pun disuruh untuk pindah ke duduk ke ruang depan. Kesempatan digunakan oleh Zhang untuk mengambil kunci gembok dan handphone. Di situ juga Zhang melihat tas yang tadi dibawa para penjahat itu berisi bom dan parasut. Penjahat tadi yang menghajar polisi itu bernama White Wolf. White Wolf tidak mencurigai Zhang dan karena Zhang tidak melawan White Wolf hanya menyuruh Zhang untuk pindah duduk di depan di ruang depan kayak para penumpang lainnya. Ketika pesawat ingin lepas landas, pusat menara kontrol bandara memberi peringatan kepada pilot untuk membatalkan penerbangan. Karena ruang kemudi sudah dikuasai oleh pembajak tersebut, akhirnya ketua penjahat tersebut mengambil alih radio komunikasi dan menjawab supaya tidak ada militer yang mengikuti pesawat tersebut ataupun polisi bahkan burung sekalipun. Jika tidak, maka dia akan menjatuhkan para penumpang tersebut alias membunuhnya. Dan pilot pun disuruh untuk mematikan semua sistem komunikasi dan menyetel kemudi otomatis menuju ke koordinat yang sudah ditentukan oleh pembajak tersebut. Kelompok penjahat yang menangkap pramugari ini bernama Grey Wolf dan perempuan tadi yang naik motor tadi bernama Purple Wolf.
dan yang menyuruh para penumpang untuk angkat tangan ini itu bernama Grand Wolf dan ketua dari kelompok semua bajakan itu yang dipimpin oleh Golden Wolf. Dia tampaknya sedang menelepon bos yang namanya Tuan TJ yang menyewa mereka. Karena mereka semua adalah orang bayaran yang sudah terlatih untuk sebuah misi. Bahwasannya pesawatnya sudah berhasil dia bajak dan menyiapkan uang bayarannya jika misinya berhasil. Golden Wolf ini dikabari oleh bos yang bernama TJ, yaitu untuk mengecek dan menangkap orang yang di belakang telinganya ada titik hitam atau tompelah intinya. Golden Wolf pun mengabari anak buahnya dan mereka menyuruh semua penumpang untuk menyerahkan ponsel dan menunjukkan paspornya. Serta mengecek orang-orang apakah ada ciri-ciri yang di dalam foto tersebut. Singkat cerita, selama pengecekan tiba-tiba ada salah satu penumpang yang pingsan kayak dadanya sakit gitu, dan kebetulan istri Zhang itu adalah dokter, dan dia disuruh para pembajak itu untuk mengobati dan mengecek penumpang yang pingsan itu. Di sini White Wolf menyarankan bosnya untuk membunuh saja penumpang yang pingsan itu. Golden Wolf langsung menggoblokkannya dan menolaknya mentah-mentah karena misi mereka bukan untuk membunuh, tapi untuk mengincar seseorang yang mereka cari. Dan oh ya lupa, anggota pembajak itu yang di samping White Wolf namanya Black Wolf. Dia juga tidak setuju atas usulan White Wolf itu. Di lain tempat, terlihat Purple Wolf menyiapkan sesuatu yang mereka bawa, entah apa itu, ternyata dia menuju ke ruang kargo dan memasang bom tempel atau bom waktu di dalam ruang kargo tersebut. Dan itu dilihat oleh Zhang yang dia posisinya duduk di belakang. Scene berpindah kepada istri Zhang yang sedang menangani pasien yang pingsan tadi, dibantu oleh Marshall dan pramugari. Dan Marshall ini bilang bahwasannya dia membawa pistol tapi pelurunya berada di dalam kotak P3K. Dan pramugarinya itu pun berinisiatif pura-pura langsung meminta izin pada para penjahat tersebut untuk mengambil kotak P3K. Ketika pramugarinya sudah mengambil kotak P3K, setelah mengambil, pramugari itu dia dihadang oleh penjahat tersebut dan menyerahkan kotak itu untuk dicek. Di dalam isinya ada mencurigakan tidak gitu. Ketika para penjahat itu mengeceknya, ternyata di dalamnya tidak ada barang yang mencurigakan, adanya obat semua. Marshall pun yang melihatnya juga bingung. Pada akhirnya penumpang yang pingsan tadi dibawa ke ruang bagian belakang. Ketika Marshall kembali ke tempat duduk, dia bertanya kepada pramugari tersebut, di mana kau meletakkan peluru pistol itu? Dan ternyata pramugarinya sebelum dia mengambil kotak itu, dia mengambil dulu pelurunya dan menyembunyikannya terlebih dahulu, karena takut. Pengecekan pun masih berlanjut. Akhirnya orang yang mereka cari yang ada ciri-cirinya di belakang telinga ada titik itu akhirnya ketemu juga, dan langsung mengabari bosnya dan suruh membawa ke bosnya. Ketika orang yang mereka cari sudah ketemu, para penjahat itu pun langsung duduk santai dan party. Kesempatan itu digunakan oleh Zhang untuk menghampiri istri dan anaknya dan memberitahu rencana akan melawan para pembajak itu. Dan Zhang juga memberitahu Marshall bahwasannya para penjahat tersebut tidak hanya mengincar orang yang mereka cari, akan tetapi mereka juga ternyata berniat untuk meledakkan pesawat ini karena dia melihat salah satu penjahat memasang bom di dalam kargo. Istrinya Zhang menyuruh Marshall untuk mempercayai suaminya karena dia adalah mantan pelatih pasukan khusus, dan Marshall pun menyetujuinya untuk membantu Zhang melawan para pembajak tersebut, dan penumpang lainnya pun juga mendukung Zhang dan memberi apa yang Zhang butuhkan. Di ruangan lain, pria yang mereka tangkap tadi disuruh mengaku bahwa namanya adalah Chen Guoxian, akan tetapi pria yang ditangkap itu memberitahu bahwa mereka salah menangkap orang, dan pria yang mereka tangkap ini dia mengatakan tahu tujuan dari para pembajak tersebut, yaitu untuk mengincar sistem komunikasi kuantum. Dan itu dibenarkan oleh Golden Wolf bahwa tujuan mereka yang mengincar komunikasi kuantum tersebut yang nantinya itu akan dijual ke bos TJ. Golden Wolf pun membuat kesepakatan kepada Chen, bahwasannya jika dia menyerahkan komunikasi kuantum tersebut, maka dia akan melepaskan penumpang yang ada di pesawat itu. Akan tetapi Chen pun menolaknya karena dia tidak tahu di mana benda itu. Dan Golden Wolf pun tidak percaya apa yang Chen katakan. Di sisi lain, para penumpang memberikan sesuatu kepada Zhang untuk mengalahkan para pembajak tersebut. Pada saat itu juga, salah satu penjahat itu yang bernama Grey Wolf, itu tampaknya sedang mabuk, dan melihat pramugari yang takut kepadanya. Dan Grey Wolf ini marah karena dia terlihat seperti tidak dihargai. Kemudian langsung menyeret pramugari itu ke belakang, dan para penumpang pun tampaknya membantu pramugari tersebut, akan tetapi mereka dihalangi oleh White Wolf ditodong pistol dan takut. Kesempatan itu digunakan oleh Zhang untuk membawa bahan yang sudah dibuat tadi menuju ke bagian belakang, dan Zhang pun melempar bahan tersebut ke kursi penumpang bagian depan.
Tak lama kemudian, keluarlah asap buatan seolah-olah terjadi kebakaran untuk mengacau atau untuk mengelabui para penjahat tersebut, dan saat itu Chang pun melihat pramugari yang tadi dibawa ke belakang oleh Grey Wolf tampaknya akan melecehkan pramugari tersebut. Dia langsung menyeret si Grey ini dan membawanya ke dalam toilet, kemudian dia menghajarnya sampai mati. Setelah menghajar si Grey tadi, Chang kemudian langsung masuk ke ruang kargo bagian bawah dan mencari di mana bom tersebut diletakkan. Di sisi lain, Golden Wolf mengabari bosnya TJ, bahwasannya dia sudah mendapatkan orang yang mereka cari, dan bosnya pun menyuruh untuk menyeken ulang, apakah betul orang itu yang mereka cari. Golden Wolf dikabari bahwasannya ada keributan dan ada yang tidak beres, yaitu ada asap di dalam pesawat, dan Golden pun menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya, sedangkan dia menginterogasi lagi kepada Chen ini, supaya mengakui di mana dia menyembunyikan komunikasi kuantum, akan tetapi si Chen ini tetap saja tidak mengakuinya. Golden pun langsung mengecek lagi bagian telinganya, ternyata titik hitam itu adalah palsu yang dibuat dengan spidol. Karena itu dia akan menyuntikkan cairan kejujuran kepada Chen, supaya mengakui siapa yang menyuruhnya menyamar.